Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sakila. Saya dari kelas 18B2. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban UTS dari mata kuliah Manajemen Resiko. Dan untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ipung Purwanto selaku dosen dari mata kuliah ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas pertanyaan nomor 1. Di sini pertanyaannya adalah jelaskan tentang istilah manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018, yaitu manajemen risiko merupakan proses esensial dari organisasi untuk memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, yaitu merupakannya sebuah standar internasional yang disusun dengan tujuan memberikan prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko. Dan selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, di sini nomor 1 adalah manajemen risiko menciptakan nilai tambah creates value. Manajemen risiko berkontribusi terhadap pencapaian nyata objektif dan peningkatan antara lain yaitu kesehatan, keselamatan manusia, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan penerima publik, perlindungan lingkungan, kinerja keuangan, kualitas produk, efisiensi operasi serta tata kelola dan reputasi perusahaan. Dan untuk nomor 2, manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi and integral part of organizational processes. Manajemen risiko adalah bagian tanggung jawab manajemen dan merupakan suatu bagian integral dalam proses normal organisasi seperti juga merupakan bagian dari seluruh proses proyek dan manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah merupakan aktivitas yang berdiri sendiri yang terpisah dari aktivitas utama dan proses dalam organisasi. Nah, untuk pertanyaan nomor ketiga yaitu jelaskan tentang kerangka kerja manajemen risiko. Nah, yaitu keberhasilannya manajemen risiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Dan tujuannya itu kerangka kerja manajemen risiko adalah keberhasilan manajemen risiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Dan untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan tentang proses manajemen risiko. Nah, manajemen risiko dibuat guna untuk melindungi suatu perusahaan atau organisasi yang juga mencakup karyawan, properti, reputasi, dan lainnya dari sebuah bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dapat kita ketahui bahwa tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari. Oleh karena itu diperlukannya tindakan pencegahan atau tindakan untuk menghadapi risiko yang telah teridentifikasi tersebut. Dalam artikel ini akan dijelaskan beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam proses manajemen risiko untuk membantu organisasi merancang dan mengimplementasikan rencana manajemen risiko yang efektif dan proaktif. Yaitu langkah-langkahnya ada risk identification, risk assessment, risk response, dan yang pertanyaan ke nomor 5 yaitu jelaskan tentang asesmen risiko. Nah, apa sih itu? Asesmen risiko itu merupakan metode sistematis untuk menentukan apakah suatu kegiatan memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Ada penilaian risiko, proses analis, dan menafsirkan risiko dengan kegiatan dasar tertentu. Nah, untuk pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan tentang mitigasi risiko. Yaitu mitigasi risiko itu merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Karena wujud risiko belum ketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada langsungan proses bisnis utama. Dan selanjutnya ini nomor terakhir ya, soal nomor terakhir yaitu jelaskan tentang penerapan perizinan berusaha berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaan Kerja.
Di sini adalah dalam hal kegiatan usaha beresiko tinggi, yaitu memerlukannya standarisasi produk. Pelaku usaha dipersyaratkannya memiliki sertifikasi standar yang ditertibkan oleh pemerintah pusat berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk. Dan untuk pemerintah menerangkan penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir dan menyesuaikan tata kerja menyelenggarakan layanan perizinan berusaha, serta memerlukannya pengaturan proses bisnis perizinan berusaha di dalam sistem perizinan secara elektronik. Nah, untuk melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha yaitu wajib memiliki izin. Di samping itu, melalui penerapan konsep ini, kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur, baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban hasil UTS dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.